Okay, good morning student. How are you this morning? I hope you are fine today. Okay, now we are going to start or to continue our lesson, our English lesson with the 10th lesson, lesson 10, with the title Daily Needs. Daily Needs. Daily Needs mean kebutuhan sehari-hari. Nah, in this lesson, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menanyakan sesuatu atau menanyakan sebuah benda, kemudian penggunaan countable noun and uncountable noun. Di mana countable noun artinya benda yang bisa dihitung, sedangkan uncountable noun benda yang tidak bisa dihitung. Kemudian pembelajaran hari ini juga kita akan belajar tentang penggunaan how many dan how much. Seperti apa itu nanti akan teacher jelaskan. Di sini juga akan mengingatkan kita kembali to refresh our mind about number, tentang angka. Namun di sini angka yang kita pakai 100 up to 1000 ya, sampai 1000, bukan lagi 1 2 3. Bisa juga ya, di sini juga nanti akan dibahas tentang angka, jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan ratusan dan ribuan. Nah, pertama-tama kita akan belajar tentang countable noun sama uncountable noun. Di mana countable noun adalah benda yang bisa dihitung atau yang dapat dihitung. Apa maksud dapat dihitung? Artinya dia dapat dihitung dengan jumlah atau angka. We can use 1 2 3 4 5 and etc. dan seterusnya. Contoh 1 2 3 4 5. Contohnya begini, apple. Buah apel bisa dihitung? Bisa. Misalnya 1 apple, 2 apples, 3 apples, 5 apples, 10 apples bisa dihitung. Contoh kedua, buku bisa dihitung? Bisa. 1 buku, 2 buku, 3 buku bisa. 1 book, 2 books, 3 books, etc. dan seterusnya. Ruler, penggaris bisa dihitung. Nah, di sini kita lebih fokus ke daily needs, kebutuhan sehari-hari. Bisa kayak kebutuhan di rumah. Misalnya tadi kayak apel ya, sering dibeli mungkin di rumah. Jeruk, pisang, itu bisa dihitung, bisa. 1 orange, 2 oranges, 3 oranges, 5 oranges, and then banana, 1 banana, 2 banana, dan lain sebagainya. Nah, itulah contoh-contoh benda-benda yang dapat dihitung. Sedangkan uncountable noun, benda yang tidak dapat dihitung, misalnya dari kebutuhan sehari-hari di rumah kita bisa lihat kayak something like sugar. Do you know sugar? Sugar itu gula. Gula itu tidak dapat dihitung. Tidak pernah orang membeli gula. Beli dong 1 gula, tidak pernah. 2 gula, 3 gula, tidak pernah. Jadi ciri-ciri daripada benda yang tidak dapat dihitung, ciri-ciri untuk benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun, dia harus pakai takaran atau satuan. Contoh 1 kilogram atau 1 bungkus, atau misalkan 1 kotak. Nah, dia tidak bisa dihitung per pieces, per one. Misalnya pakai angka 1 2 3 tidak bisa. Kayak gula ya, 1 kilo, 2 kilo, and then 3 kilo dan lain sebagainya. Contoh apa lagi yang ada di rumah yang tidak bisa dihitung? Something like salt, garam juga tidak bisa dihitung ya. Garam tidak bisa dihitung. And then keju pun tidak bisa dihitung. Segala sesuatu yang tidak bisa dihitung satu, berarti dia tidak bisa dihitung. Sama dengan uang juga termasuk benda yang tidak bisa dihitung. Tidak pernah orang katakan, minta dong uang berapa, 1 uang, 2 uang, tidak. Karena dia punya satuan, apakah 100, apakah 1000, apakah 2000 dan lain sebagainya. Jadi uang juga termasuk uncountable noun. Nah, untuk ini anak-anak nanti di rumah, coba kamu buat dulu 10 contoh countable noun, 10 contoh benda yang bisa dihitung. Boleh apa saja, tidak harus benda-benda di rumah saja, boleh apa saja. Kemudian 10 benda uncountable noun. Yang paling susah itu uncountable noun, karena contoh-contohnya mungkin banyak juga, tapi tidak terlalu banyak sebanyak countable noun. Kalau benda yang bisa dihitung kan banyak sekali, ada meja, kursi, sendok, dan lain sebagainya. Nah, itulah contoh-contoh countable noun sama uncountable noun. Sekarang mari kita masuk ke kalimat tanya yang menggunakan how many dan how much. Di mana how many dan how much sama-sama artinya berapa banyak. Namun how many digunakan untuk benda yang bisa dihitung, countable noun, dan how much digunakan untuk benda yang tidak dapat dihitung. Contoh, how many books do you have? How many pens do you buy?
How many pens did you bought? Dan lain sebagainya. Berapa banyak buku yang kamu punya? Nah, ingat, karena dia penggunaan how many, maka bendanya ditambah dengan s. How many books? How many papers? How many pens? How many pencils? Itu dia kalau countable noun, benda yang bisa dihitung menggunakan how many. Mari kita lihat dengan how much. How much tadi digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung. Contoh sugar. Tidak pernah dikatakan how much sugars. Jadi kalau benda yang tidak bisa dihitung, tidak perlu ditambah s juga, orang udah tahu itu tidak bisa dihitung. Kalau misalnya tadi benda yang bisa dihitung harus pakai s, itu menyatakan dia banyak, ya nak ya. Ingat, benda yang lebih dari satu yang bisa dihitung dia harus ditambah dengan s. Sedangkan benda yang tidak bisa dihitung dia tidak perlu pakai s, orang sudah tahu itu tidak bisa dihitung atau banyak. Contoh nih, how much sugar do you have? How much salt do you have? Dan lain sebagainya ya. Anak-anak teacher, saya berharap anak-anak teacher sudah mengerti tentang penggunaan countable sama uncountable noun, penggunaan how many dan how much. Nah, nanti di paket halaman 79 akan ada di sana contoh 1 2 3 4 5 6 7 8 examples, ada di sana 8 contoh. Nanti kamu klasifikasikan atau kelompokkan yang mana benda yang bisa dihitung. Bendanya saja dilihat ya nak ya, tidak usah bendanya dilihat lalu buat dia ke countable noun sama uncountable noun. Jadi tugasnya hari ini ada 2. Yang pertama tadi mencari benda yang bisa dihitung, dituliskan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia 10. Lalu uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung 10, dan mengerjakan paket halaman 79 bagian B. Oke, kalau misalnya ada nanti yang kurang paham boleh ditanya secara japri sama teacher. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.